Dikutip dari Wikipedia, topeng monyet adalah kesenian tradisional yang dahulu kala sangat dikenal, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dalam kebudayaan orang Jawa biasa disebut dengan ledek kitek dan tandak bedes yang berarti tontonan monyet. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan topeng monyet. Salam kreatif setiap hari. Kali ini kita akan membahas tentang topeng monyet. Karena ternyata setelah sekian lama topeng monyet menghilang, kesenian tradisional ini kembali muncul. Nah, topeng monyet disinyalir merupakan salah satu jenis budaya hewan yang berasal dari Ponorogo. Hal ini dikarenakan sang monyet selalu menggunakan pakaian dan benang yang berumbai-rumbai yang merupakan pakaian khas dari pemain reog. Topeng barongan, bujang ganong, beserta kuda kepang juga tak ketinggalan dimainkan oleh sang monyet tersebut. Menurut Matthew Isaac Cohen, seorang profesor budaya teater Indonesia dari Royal Holloway University of London, pertunjukan yang menampilkan monyet dan anjing direproduksi di Indonesia. Miniatur sirkus ini merupakan salah satu hiburan mengamen paling umum di pasar, jalan-jalan pedesaan, dan pertokoan di seluruh barat Indonesia. Pertunjukan akrobatik ini menjadi umum pada awal 1890-an. Cohen juga menjelaskan bahwa atraksi monyet dan anjing terkait dengan perkembangan seni pertunjukan komersil di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Selain pertunjukan komersial berskala besar seperti sirkus, kelompok akrobatik Jepang, operet, dan burlesque atau pertunjukan drama atau musik yang bertujuan membuat tertawa, ada juga hiburan berskala kecil, panggung pesulap Eropa, India, dan Cina, balonis atau orang yang mengoperasikan wahana balon terbang, pertunjukan anjing dan monyet, serta seniman boneka. Pertunjukan topeng monyet ini sangat dinikmati oleh anak-anak, baik pribumi maupun orang Belanda dan Eropa. Pertunjukan topeng monyet juga dapat dijumpai di India, Pakistan, Thailand, Filipina, Tiongkok, Kamboja, Jepang, dan Korea. Jenis kesenian ini melibatkan seorang pawang yang melatih monyetnya untuk melakukan berbagai aktivitas yang meniru tingkah laku manusia, misalnya mengenakan pakaian, berdandan, pergi berbelanja, dan lain sebagainya. Monyet yang digunakan di Indonesia biasanya adalah spesies Macaca fascicularis. Spesies Macaca fascicularis atau biasa disebut juga crab eating monkey atau long-tailed monkey. Monyet yang melakukan atraksi-atraksi ini diiringi dengan musik yang dimainkan oleh salah satu atau beberapa orang lainnya. Alat musik yang dimainkan biasanya berupa gendang kecil yang dimainkan dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain memegang tali pengikat monyet. Pertunjukan ini dimainkan secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya di daerah kawasan pemukiman. Nontonnya kebanyakan anak-anak, maka sambutan topeng monyet di setiap tempat pertunjukannya selalu meriah dan riuh. Kegembiraan anak-anak ini menjadi rezeki bagi rombongan topeng monyet yang melakukan atraksinya. Uang-uang saweran dari warga menjadi sumber rezeki, sumber nafkah bagi mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Di samping kegembiraan yang dihasilkan dari tontonan topeng monyet, pertunjukan topeng monyet juga dapat menimbulkan bahaya akibat kontak fisik antara kera dan penonton. Ada ancaman berbahaya yang juga terjadi, yaitu adanya bahaya akibat kontak fisik antara kera dan penonton. Misalnya monyet menggigit atau mencakar penonton. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisa Jones Angel dan kawan-kawan dari Pusat Penelitian Primata University of Washington, Amerika Serikat, yang memeriksa darah dari 20 kera topeng monyet di Jakarta, mereka menemukan bahwa sekitar setengah dari kera-kera yang diperiksa tersebut positif terkena simian fomivirus atau SFV, retrovirus pada primata yang ditengarai tidak menularkan penyakit pada manusia.
Dua dari kera yang diperiksa positif simian retrovirus atau SRV yang dapat menular ke manusia. Baik SRV maupun SIV adalah retrovirus yang secara tipikal bergerak perlahan dalam tubuh inangnya, sehingga memerlukan waktu tahunan sebelum dokter mengetahui dampak virus tersebut. Seekor kera yang diperiksa juga positif terkena virus simian T-cell lymphotonik yang diyakini sebagai virus HTLV, nenek moyang virus primata yang menular pada manusia, yang kemudian diketahui penyebab leukemia. Seekor monyet positif terkena virus herpes B, diketahui sebagai CHV-1 yang jarang menjangkiti manusia, tetapi dari 40 kasus pada manusia, 80% rata-rata berakibat fatal. Belajar pada banyak penelitian di kawasan Afrika, Angel juga mencurigai kemungkinan monyet penghibur jadi perantara HIV penyebab AIDS pada manusia. Untuk tindakan preventif, cairan tubuh monyet jangan sampai terkena bagian tubuh yang terluka sewaktu monyet menggigit atau mencakar kulit kita. Masih dari informasi di Wikipedia, Mariana Cresta Fernandez dan tim pada tahun 2018 dari Pusat Rehabilitasi Topeng Monyet Yayasan Jakarta Animal Aid Network mempublikasikan hasil pemeriksaan uji tuberkulin kulit yang dilakukan terhadap sebanyak 87 ekor Macaca fascicularis yang digunakan sebagai monyet topeng monyet. Monyet tersebut disita oleh pemerintah dari 5 wilayah dari Provinsi DKI Jakarta dan diserahkan untuk dirawat dan direhabilitasi oleh Yayasan Jakarta Animal Aid Network atau disingkat JAN. Hasil menunjukkan bahwa dari 87 ekor tersebut ditemukan sebanyak 11,31% menunjukkan reaksi positif terhadap mammalian old tuberculin. Reaksi positif terhadap uji tuberkulin kulit ini menunjukkan bahwa individu monyet tersebut memiliki antibodi terhadap bakteri penyakit tuberkulosis. Peluang penularan TBC dari manusia ke monyet dan sebaliknya sangat mungkin terjadi, terlebih lagi bila interaksi antara keduanya sangat intensif, seperti situasi yang terjadi pada monyet topeng monyet. Di balik pertunjukan topeng monyet yang menghibur, ada juga penyiksaan binatang yang dilakukan sang pawan atau pemilik monyet yang dikritik keras oleh pemerhati pencinta hewan di Indonesia. Monyet untuk atraksi topeng monyet biasanya berusia muda sekitar 8 atau 9 bulan. Monyet muda ini dilatih dengan cara disiksa oleh pemilik dalam waktu yang lama. Agar bisa berjalan tegak, tangan monyet diikat ke belakang, digantung dan dipaksa duduk berjam-jam di jalan. Agar monyet terus berlatih, seringkali pemilik sengaja tidak memberikan makan. Salah seorang pelatih monyet ini mengaku separuh monyet yang dilatihnya mati karena tidak kuat. Monyet yang telah pintar kemudian akan dijual atau disewakan oleh pemilik kepada pelaku topeng monyet. Karena adanya penyiksaan inilah, maka banyak organisasi yang menyerukan penghapusan topeng monyet baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antara Jakarta Animal Aid Network atau JAN. Nah, saat ini sepertinya topeng monyet sudah mulai marak lagi ya kawan, sudah mulai muncul dan mengadakan pertunjukan di pemukiman penduduk, pemukiman warga. Salah satunya seperti di video ini. Udahan. Nanti kasih abangnya. Simpan kasih. Ambil aja sepotong aja potong. Kasih lagi sepotong. Oh ya. Kasih lagi. Kamu baik tak? Baik tahu. Apa nih enaknya? Jual kemarin. Enggak apa-apa. Ya. Iya, mau masuk ya? Baik tahu ini. Kan dia baik kan? Baik kan? Ayo kenalan dia. Ayo kenalan.
kreatif setiap saat. Kali ini Ruang Ri akan membahas tentang topeng monyet. Karena salam kreatif setiap saat. Kali ini Ruang Ri akan membahas tentang topeng monyet. Karena setelah sekian lama topeng monyet kembali muncul